sendiri gimana nih pandangan trading forex di era sekarang? Terus ngerasainnya happy nggak sih kenal trading forex itu? Kalau misalkan berbicara tentang peluang, itu peluangnya bagus banget. Apalagi di zaman milenial ini gitu kan. Kalau misalnya berbicara edukasi kan lebih ke ilmu dasarnya dulu. Benar, betul. Welcome back di Max Podcast. Open your mind. Oke, gimana kabarnya, sehat guys? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Kita selalu diberikan kesehatan sih intinya. Betul. Dan saya lihat di Max Podcast kali ini kayak new era banget sih. Bukan new era sih, lebih ke new face mungkin, new innovation mungkin. Jadi kan kebetulan kan memang kita baru bener-bener awam ya di Max Podcast ini bener-bener wajah baru wajah baru, dan kebetulan mungkin sesuai dengan slogannya kita, Open Your Mind. Ya mudah-mudahan kita di sini juga memberikan mindset baru mungkin di bisnis trading forex ini. Oke, kalau gini nih, karena kita ini memang di event di Max Podcast. Nggak etis lah kalau misalkan kita nggak introduction terlebih dahulu, nggak introduce atau nggak perkenalan terlebih dahulu, karena itu tadi ya. Tak kenal maka tak sayang. Bukan. Apa? Jadi gimana nih jargonnya? Tak kenal maka tak profit gitu. Beda. Jadi slogannya beda ya. Bentar. Tapi ini belum juga mulai udah ngomongin spill profit ya. Gimana ya kalau misalnya berbicara bisnis trading forex dan kita itu masuk ke ranah bisnis trading forex, nggak aneh kalau misalkan kita ngomongin profit sih, Bu. Iya benar. Betul. Karena di bisnis ini cuma ada dua nih, profit atau loss. Iya, itu pilihannya sih. Memang itu pilihannya. Tapi di selain itu pasti ada lagi dong kayaknya. Iya. Ayo mari jelas. kita jelasin. Mungkin akan kita beritahukan kepada klien ramai ya. Betul. Sebelum kesana ya udah kita perkenalan dulu ya. Iya, Oke, sebelum kita memulai discuss kali ini, alangkah baiknya saya mau perkenalkan dulu, nama saya Lia. Nama saya Sofi. Saya Genta. Dan saya Aden Fikri. Oke, udah kenal ya. Dan memang kita memang pusatnya di Bandung ya. Dalam arti memang kita stay-nya di Bandung. Jadi buat Bapak Ibu yang memang mau kenal kita lebih jelas, kita bisa discuss langsung juga di Dimex Pusat Bandung tepatnya gitu. Dan kali ini 4 milenial kali ini alangkah baiknya kita lebih ke discuss juga kan mengenai bisnis trading forex, baiknya seperti apa, plan tradingnya seperti apa. Alangkah baiknya juga kan nanti buat masyarakat di luar sana kalau misalkan mau mengenal bisnis trading forex nggak asal-asal lah intinya. Terus kan di sini juga sesuai slogan tuh mindset open your mind, kita harus refire atau improve mindset kita dalam bisnis trading forex khususnya. Apalagi di era sekarang ya. Era sekarang udah serba digital sih gitu. Betul. Jadi kemana-mana juga pasti bawa handphone. Iya betul. Iya betul sekali. Karena memang serba online gitu ya zaman sekarang. Betul. Mas, kalau kita lapar pun nggak harus pergi ke pasar. tinggal Cukup di kasur aja. Buka aja. Entah itu yang hijau, entah itu yang oranye gitu. Ada dua ya. Ada dua nih. Ada yang biru juga. Sip, boleh. Banyak lah pokoknya. Oke. Jadi gimana nih Mbak, kalau misalkan bertujuan dari podcast tersendiri kan mungkin ada tujuan lain ya. Dari Dimex Podcast ini sosial medianya kan YouTube juga. Mungkin ada tujuan lain gimana nih? Betul, kalau misalnya kita kenapa sih ada Dimex Podcast gitu ya, untuk melakukan adanya informasi di bisnis trading forexnya juga gitu. Biar orang awam di sana yang belum kenal di Dimex atau yang udah kenal juga gitu lebih dekat banget nih. Iya, betul banget. Jadi ibaratin kita sharing gitu kan. Sharing bukannya juga. Ngajarin. Bukan kan. Bukannya sok pinter juga ya, karena di sini ilmu pun nggak bakal ada habis-habisnya gitu ya. Betul karena kayaknya semua orang punya handphone ya. Dan bisa bener. Akses juga di YouTube di Dimex Official. Betul banget gitu. Jangan lupa di subscribe gitu. Subscribe ya YouTube-nya ya di Dimex Official ya. Betul. Oke, back to topic. Mungkin kita bakal ngebahas beberapa poin gitu kan. Ya, lebih ke discuss juga mungkin antara saya pribadi, Teh Sopi, Kak Sopi sama Kak Genta dan Kak Aden juga mungkin ya. Jadi kita lebih ke sharing pendapat Kak Aden dan pendapat Kak Genta, terlebih saya dan Kak Sopi seperti apa nih bisnis trading forex gitu. Apalagi kan trading ini lebih ke jual beli di sana kan ada beda-beda kayak konvensional atau secara online dan lain sebagainya. Dan mungkin ini di Max itu lebih ke fokusnya di trading forex dan komoditi. Mau nggak mau ya kita harus bahas di trading forex
forex dan komoditinya gitu. Ada forex, komoditi dan indeks. Ya betul. Nah menurut pandangan Kak Genta sama Kak Aden nih, trading forex di era sekarang itu seperti apa? Dalam arti seneng gak sih ngelakuin trading di era sekarang? Apalagi kan kita masih muda. Dalam arti kita 20 tahunan ke sana lah, nggak terlalu 30 ke sana, masih fresh banget otaknya, masih fresh dan kita masih bisa dipelajari. Maksudnya jangan salah juga ya Kak, di umur segini pun ada yang lebih kayak bapak-bapak, ibu-ibu nggak salah kok mau pelajari bisnis trading forex. Nah, kalau menurut Kak Genta sama Kak Aden sendiri gimana nih pandangan trading forex di era sekarang? Terus ngerasainnya happy nggak sih kenal trading forex itu? Saya mau Kak Genta dulu deh. Oh, dari saya dulu nih. Iya, siap. Untuk bisnis trading forex ya. Kalau yang saya ini kebetulan saya juga trader nih. Saya juga trader. Kebetulan saya juga dari trader di Dimex sudah 3 tahun ya. Kalau untuk trading forex sendiri tuh kalau menurut saya tuh udah habit saya sih. Karena udah keterbiasaan udah keterbiasaan. Mendarah daging. Udah mendarah daging. Bahkan kayaknya pirasat aku Kak Genta itu setiap bangun tidur yang dicek tuh apa? Chartnya dulu gitu kan. Langsung buka MetaTrader. Iya enggak? Betul enggak? Benar. Udah hal yang umum sih kayaknya buat trading. Betul. Karena kenapa saya bilang habit ya? Karena saya tuh dapat beberapa persen tuh dari hasil trading saya gitu. Iya, tentu. Jadi ya benar itu ya, dari hasil trading saya, dan bukan hanya trading sih ya. Karena trading itu ada beberapa yang harus kita atur juga, seperti kayak psikologi kita gitu kan. Itu salah satu bagaimana cara kita menahan rasa ingin yang berlebihan. Nah itu. Kayak gitu. Karena ada sebagian trader yang saya kenal. Betul. Bukannya sebagian, mungkin banyak. Mungkin dia banyak, bisa dikatakan banyak ya. Betul. Karena apa Mas gitu? Ini manggilnya kakak aja ya, biar muda ya. Kalau Mas tuh kayak kelihatan gimana ya. Iya, boleh. Jadi gini ya Kak Aden ya. Kalau untuk yang berbicara serakah tadi itu, kita udah dapet nih, udah membiru nih profit ya. Terkadang kita itu nanti dulu kayaknya lebih lagi. Nah bukan seperti itu. Kalau kita seperti itu namanya lebih mengangan-angan, lebih ke gambling dong. Ke gambling. Judi jatuhnya kan. Masuknya jadi gambling. Gitu. Makanya gitu kan pentingnya dalam trading tuh mungkin plannya dulu. Iya, dalam sehari kita mau berapa persen dari modal begitu. Gitu. Ya, dan ketika udah targetnya dapat nih, profitnya udah dapat, udah tenang dulu. Kalau bisa uninstall dulu ya MetaTradernya. Tapi kebanyakan tuh orang-orang ya, ketika udah dapat targetnya, misalkan 1% sehari gitu kan, yang ada apa? Dia OP lagi. Yang gitu. ada apa? Bukannya malah profitnya, kan? profit yang tadinya dapat, malah habis. Iya malah habis gitu. Sebagian orang emang kayak gitu sih. Iya benar sekali. Udah jadi penyakit sih biasanya. Cuman ya langkah baiknya kalau misalnya nggak kuat uninstall dulu aja boleh kayaknya MetaTradernya. boleh. Iya gitu. Tapi kurang baik juga sih. Tadinya saya juga seperti itu nih Kak. Saya juga seperti itu. Nah semenjak saya kenal sama Didi Max, saya diajarin psikologinya seperti apa gitu. Nah cuman di sini mungkin kakak-kakak yang lebih lama di sini lebih paham lah mungkin ya. Nah ini pandangan saya ya sebagai habit sih untuk trading itu. Karena nggak ada jaminan juga buat kedepannya lebih baik. Tapi kalau kita ada ilmunya nih, kita bisa kok, bisa. Betul. Jadi semua itu tergantung dengan ilmu yang kita dapat sebenarnya. Intinya ilmunya itu. Iya, ilmunya itu gitu. Gimana nyari ilmunya? Ya alhamdulillah saya dapatnya di sini nih, gratis nih dapatnya nih. Nah, jadi seperti itu. Kalau pandangan saya udah kebiasaan habit, bisa mengontrol psikologi saya, menahan rasa nafsu saya gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, balik lagi kalau misalkan berbicara tentang trading forex. Tadi pertanyaannya mungkin di era sekarang itu seperti apa ya gitu kan. Betul. Untuk di era sekarang itu banyak banget peluangnya. Kalau misalkan dibandingkan sama dulu, trading forex tuh siapa sih orang yang kenal gitu kan? Apa sih trading forex gitu kan? Mungkin jarang banget informasi yang menyampaikan tentang trading forex gitu. Kalau misalkan sekarang kita buka Telegram, IG, Facebook, WA, udah banyak lah gitu kan, apalagi YouTube. Itu edukasi ilmu entah itu signal tuh udah ada di mana-mana. Iya enggak? Iya emang. Nah, itu udah. Kalau misalkan berbicara tentang peluang, itu peluangnya bagus banget. Apalagi di zaman milenial ini gitu kan. Cepat belajar. Kalau misalkan niat belajar, itu pasti cepet gitu kan. Entah itu cepet buat melakukan transaksinya seperti apa, analisanya seperti apa, itu pasti gampang gitu kan. Apalagi kalau misalkan nih di sekarang banget gitu kan, kayak misalkan momennya kemarin nih, kalau misalkan yang tahu peluang, ini berbicara tentang era ya. Kayak misalkan kan mungkin tahun kemarin beda, 2 tahun kemarin kan beda. Kalau misalkan di tahun ini, kalau misalkan orang yang udah jatuhnya trader,
itu pasti udah tahu peluangnya gitu kan. Betul. Ibaratin sekarang harga gold. Ya. Nah, suku bunga Amerika itu udah tinggi banget kemarin. Lagi di puncak-puncaknya suku bunga. Iya benar. Nah, yang dimana akibatnya itu gold terjun jauh. Sampai ke harga 16. Betul. Itu terjadi beberapa tahun kemarin di harga di 1.600. Kalau misalkan kita bisa ambil peluangnya, kita udah bisa ibaratin beli gold. Beli gold di harga sekian 1.600. Kemarin tuh paling rendah tuh 1.600 belasan lah pokoknya. Nah, kalau misalkan kita ambil peluangnya, kita buy di situ. Sekarang harganya udah di berapa? Coba. Sekarang mau udah di 17-an. 50-an ya? Iya, di 50-an. Itu dalam berapa hari? Seminggu lebih kan? Seminggu lebih. Tapi cepet gitu kan. Maksudnya kalau misalkan kita bisa ambil peluangnya di sana ya. Iya, kalau misalkan udah tahu peluangnya di sana ya udah gitu kan. Ketika kita entry, apalagi kalau misalkan kita udah ini pasti naiknya jauh. Oke, gitu kan aman kayak gitu. Wah, ini cuan banyak kayaknya. Benar. Jadi trading itu nggak harus banyak transaksi ya. Nggak usah banyak, nggak usah one day one entry juga cukup. Iya gitu. Kalau kenapa tidak dengan satu transaksi bisa menghasilkan profit yang banyak gitu. Betul. Asalkan kita tahu peluangnya seperti apa, fundamentalnya seperti apa itu gampang. Kayak misalkan kasusnya corona, harga entah itu corona, entah itu lagi perang gitu kan, harga lagi puncak-puncaknya, kita udah bisa ambil sell aja. Iya benar. Sell gitu. Menggebu-gebu banget ya kalau trader. Betul gitu kan. Aduh, pokoknya peluangnya untuk di era sekarang tuh emang berpeluang banget. Apalagi kalau misalkan berbicara tentang di tahun besok yang isunya ada krisis ekonomi gitu kan, itu pasti harga bisa melambung. Betul. Kayak gitu. Langkah baiknya jadi pelajari dari sekarang gitu ya. Betul. Pelajari edukasi trading forexnya dari sekarang. Karena mau nggak mau ya kita lebih baik late than never gitu ya. Maksudnya step by step aja. Step by step kita memulai memahami gitu. Betul. Langkah baiknya kan nanti di 2023 kita udah bisa action gitu di ranah trading forexnya. Itu sih yang paling penting. Makanya pentingnya ilmu tuh seperti itu teman-teman. Kita sekarang di harga ibaratin kemarin even di harga 1.600. Tapi kita udah tahu peluangnya gitu kan. Krisis di tahun besok pasti ini harga naik. Ya udah kita ambil peluangnya di sekarang gitu. Nah, itu pentingnya ilmu. Jadi kita udah tahu besok harganya pasti, atau misalkan bulan depan harganya pasti kemana. Nah itu. Udah tahu plan lah. Kalau misalkan yang awam kan ini harga kemana sih kemana kan gitu kan bingung kan. Mau entry buy atau sell juga kita bingung gitu. Tapi kalau udah ada ilmunya gitu kan, ya pasti mudah lah. Kali ya. Siap. Berbicara pandangan ya tadi. Oke. Pasti ada dua arah, ada pandangan yang positif sama negatif nih. Nah, betul. Nah, yang pengen didiskusikan ini gimana sih caranya Kak Aden sama Kak Genta menyikapi pandangan yang negatif di luaran sana? Oke, boleh Mas Genta. Siapa dulu nih? Kak Genta dulu. Genta dulu boleh. Dari saya lagi. Ya, Kak Sophie tadi buat nggak apa-apa santai aja. Karena kita lebih ke sharing ya gitu. Iya. Gimana tadi pandangan negatif dan positif ya? Betul. Buat bisnis trading ini ya. Sebenarnya kalau menurut saya ya, selama 3 tahun yang saya jalani, mungkin ya buat kakak-kakak di sini belum terlalu seberapa gitu ya, 3 tahun ya buat menurut saya. Cuman yang saya dapetin di sini, semua itu tergantung sama kita gitu. Kenapa tergantung sama kita? Ibarat seperti ini ya. Contohnya kita berangan-angan seperti contoh aja ya, biar bisa dipahami buat kelayak ramai di luar sana gitu. Ya, betul. Kalau kita nih megang pisau nih, kalau salah pegang pasti luka kan? Betul. Tapi kalau kita bisa memegang pisau itu, kita pasti aman. Bahkan pisau itu sangat berguna, berfungsi buat kita. Betul. Nah maksudnya sangat gimana? Menolong, iya sangat menolong. Maksudnya gimana? Jadi bisnis trading forex ini kalau kita tahu ilmunya nih, kita bakal mendapatkan yang namanya profit. Ada nggak lossnya? Ya pasti ada. Ada. Bisnis bisa diminimalisir kan namanya bisnis. Nah kalau kita tahu ilmunya, bagus ilmunya, itu akan berjalan seperti air mengalir lancar nantinya seperti itu. Seperti member di Dimex yang ada saat ini, profitable di setiap harinya gitu kan. Nah, semoga dilancarkan. Nah cuman ada juga sih beberapa oknum yang menyalahgunakan tentang bisnis trading forex ini. Nah ini yang membuat perlu digarisbawahi. Iya, yang membuat dunia persilatan hancur gitu. Yang tadinya negatif gitu. Nah, cuman di sini Bapak Ibu di luar sana harus berhati-hati karena banyak sekali oknum benar-benar cari yang namanya broker atau perusahaan pialang yang benar-benar bisa mengarahkan Bapak Ibu untuk profitable ke depannya dengan legalitas yang aman serta yang lainnya. Jadi seperti itu kalau pandangan saya buat hal positif dan negatifnya. Tergantung di kitanya lagi, kembali di kitanya. Jadi kayak gitu. Betul. Kalau menurut Kak Aden gimana nih? Ini berbicara tentang apa?
Pandangan tadi positif ya, lebih pada ke positifnya, sekarang negatifnya nih kalau pandangan di luar. Kalau misalkan pandangan negatif nih menurut aku pribadi gitu kan, itu balik lagi sih sama mindset masing-masing. Karena mungkin di luaran sana pandangan negatif itu muncul karena udah kejadian, ibaratnya udah ngalamin, baru dia punya stigma ini buruk gitu. Iya benar sih. Nah beda halnya kalau misalkan dia pengalaman atau misalkan dia udah ngelakuin hasilnya bagus, dia pasti nggak ada pandangan jelek gitu kan. Nah yang perlu digarisbawahi, pandangan buruk itu balik lagi ke hasil kan. Nah di sini gitu kan, kebanyakan yang punya pandangan buruk itu biasanya kejadiannya mungkin MC. Iya benar. Iya. Ditradingkan dan lain-lain. Nah bisa juga ditradingkan. Jadi sekarang tuh ibaratin banyak, jangankan sekarang, dari zaman dulu lah gitu kan. Dari zaman dulu juga bahkan banyak yang ya udah gitu kan, aku titip modal aja kak gitu kan. Gak mau ribet sih. Karena kan udah tahu nih, ini profit terus nih tiap bulan 20-30% dari modal gitu. Ya udah aku titip modal aja nih. Tapi kan nggak tahu ilmunya nih ya, nggak tahu ilmunya, nggak tahu edukasinya, nggak pernah gitu kan. Ibaratin open posisi sendiri. Tapi dia dengan modal nekat, ibaratin kan udah punya modal, ya udah aku titip dana nih 100, 200 juta, 300 juta, bahkan ada yang sampai 1 M gitu kan. Titip aja. Akhirnya apa yang ada, entah itu seminggu, sebulan, si modalnya habis aja gitu kan. Nah itu yang perlu disalahin siapa? Iya benar-benar. Oknum atau orangnya? Enggak. Ada dua sisi juga. Nah, siapa coba? Kalau bisa menurut pandangan Lia pribadi lebih ke personalnya sih. Maksudnya orangnya ya yang berkecimpung mau masuk ke bisnis itu. Karena kenapa? Ya bukan menyalahkan. Enggak tradingnya enggak salah kok. Tradingnya enggak salah. Cuman kadang kita salah memilih tempat yang salah gitu. Maksudnya bukan yang tepat gitu istilahnya. Minimal kita cari tahu dulu lah seperti apa, baiknya seperti apa, apalagi dari segi regulasi dan lain sebagainya lah gitu. Nah, itu kalau misalnya dari sisi saya gitu. Itu intinya gitu kan, ketika kita mau mengeluarkan uang besar, kalau misalkan cuma sejuta 2 juta, it's okay lah ya gitu kan, ya udah gitu kan. Sekali gajian gitu kan, ya udah gitu. Ini kalau misalkan ngeluarin 100-200 juta, ibaratnya itu tabungan yang kita tabung selama entah itu berapa bulan, entah itu berapa tahun gitu kan. Tapi tiba-tiba kita dengan entengnya ya udah aku serahin ke orang lain. Nah itu tanda tanya loh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang ibaratin punya mindsetnya bagus, pasti bertanya dulu, ini seperti apa, edukasinya seperti apa, rulesnya seperti apa, lossnya batasan lossnya itu di berapa, itu yang penting gitu kan. Kalau misalkan lossnya masih 50% mungkin itu bisa diterima lah gitu ya, ibaratnya masih ada sisa. Ini kalau misalkan sampai habis banget gitu. Ya itu seperti apa gitu kan. Apalagi kita cuma titip dana. Nah itu makanya teman-teman, sedikit info untuk di Dimex sendiri, kita tidak sama sekali itu ibaratin tidak diperbolehkan untuk titip akun gitu. Titip dana, titip akun kita nggak boleh ya, karena apalagi yang menjanjikan. Nah ini ya kalau ada anak-anak di Dimex nih mengatakan, saya janjiin profit sekian persen, enggak ya. Logikanya gini, siapa sih yang di dunia ini yang bisa ngejanjiin gitu? Enggak ada ngejamin gitu loh. Enggak ada ngejamin kan. Enggak ada. Nah itu, jadi bisnis itu enggak ada 100%. Ada enggak sih kira-kira 100%? Enggak ada. Tanpa rugi gitu. Ada. Pasti ada. Bisnis konvensional biasa pun ada. Namanya naik turun perdagangan. Nah, jadi seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi hati-hati aja teman-teman kalau misalkan ada yang mengatasnamakan di Dimex atau misalkan di luaran sana mengatasnamakan perusahaan lain dan dia menawarkan titip dana dengan keuntungan fixed income per bulannya, itu hati-hati. Karena banyak, ibaratin udah banyak terjadi loh ya. Udah banyak terjadi loh. Even orang-orang yang konsultasi datang ke kantor juga mereka udah kebanyakan korban ya. Iya, mereka cuma lebih ke discuss juga sih, Mbak, ini kan kebanyakan kayak gitu kan. Betul. Datang ke sini cuma ingin mengetahui nih baik sistem trade-nya seperti apa, karena mereka mungkin sebelumnya sudah tahu, sudah pernah ngalamin kayak gitu. Betul, mereka titip dana dengan income misalkan 1M, bukan income, ibarat modal 1M, income per bulan bisa sampai ratusan juta kan nggak make sense ya. Betul. Aneh gitu sih. Bisnis biasa aja kan belum tentu kan. Maksudnya di bisnis konvensional pun kita naik turun loh. Bener. Tapi enaknya di trading forex itu kita bisa batasin kan kerugiannya siap di berapa, itu yang paling enak. Karena kalau di konvensional kan kita modal, ya udahlah kita nggak tahu ya returnnya, ruginya kayak gimana. Cuman kalau di trading forex
saya siap ruginya $20 ya batasin ruginya di $20 gimana. Itu sih yang paling enak. Betul banget. Saya dulu juga ada juga ada pengalaman ya. Ini sekedar buat sharing kita boleh, ya. Boleh. Itu modal 1 juta katanya. Itu bisa profit 1 harinya 100%. Wah. 100% dari modal. Berarti 1 hari itu saya langsung balik modal tuh. Iya. Jadi kalau tapi kayak nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Kalau saya ada uang 1 M jadi langsung balik mana? Langsung balik 1 M. Kan? Kebeli rumah 2 kayaknya itu. Kalian percaya nggak? Tanda tanya besar. Betul. Jadi logikanya gini kan, kalau seperti itu ya udah saya pinjam uang ke bank aja 5 M. Sengaja gitu ya. Iya. Terus orang bank juga bakal curiga sama saya. Kok gantinya cuma tempo 1 hari dong. Iya. Betul. Bahkan 1 hari gitu. Bahkan 1 hari gitu bakal curiga kan. Betul. Jadi saya tuh bisa menggandakan uang gitu. Lucu. Nah, karena saya di sini juga berbisnis trading forex, ya saya iyain aja gitu. Karena saya tahu kayak gitu oknum semakin dilawan dia semakin merajalela. Kalau kita tahu kita biarin, tapi kita ingatkan kepada orang yang lain. Betul. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, balik lagi ke topik ya. Kita udah sharing kayak gini. Nah, ini pentingnya hal yang harus kita ketahui sebelum kita trading forex. Nah, kita bakal ngupas semuanya di sini. Mungkin pertanyaannya mulai dari Kalia dulu, boleh? Oke, dari sini mungkin lebih ke legalitas ya. Nah, jadi kan berurusan dengan trading forex. Ya udah pada tahu lah ya, mungkin trading itu jual beli. Sama jual beli itu ya pada umumnya gitu, menjual di harga terendah. Membeli di harga terendah dan menjual di harga terendah, kayak gitulah intilah pada dasarnya. Cuman kan trading forex ini memang harus membutuhkan broker juga. Broker antara penjembatan investor dengan bursa. Saya ulangi, broker adalah penjembatannya antara investor dengan bursa. Mau nggak mau ya kita tetap butuh ya namanya broker. Cuman di situ tanda kutip ya Kak, broker di sini kita harus tahu regulasi dari sistem trading seperti apa. Cuman kalau misalkan dari segi regulasi nih terhadap bisnis trading forex, apa tuh yang paling penting dan apa aja yang harus diperhatikan gitu dari segi regulasi atau legalitas dari suatu perusahaan atau broker gitu di bidang bisnis trading forex gitu. Saya mau ke Aden dulu, boleh? Iya, soalnya dari tadi saya terus. Iya. betul. Boleh dilanjut Kak Aden mengenai regulasi ya, regulasi. Betul. Regulasi itu kurang lebih seperti legalitas. Ya, sama aja. Nah, yang terpenting itu emang yang paling penting itu regulasi. Karena gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman nih trading misalkan di broker A. Tapi broker A tersebut entah itu lokal entah itu luar nggak ada legalitas. Tanda tanya nggak sih teman-teman? Tanda tanya besar. Ya, ketika kita mengeluarkan modal, yang paling penting itu apa? Keamanan dananya dong. Kita pasti bertanya-tanya ketika kita transfer atau misalkan deposit, itu uangnya kemana? Betul. Dan siapa yang ngawasin gitu kan? Ya. Nah, untuk di kita bukan di kita sih. Ini untuk pada global umumnya gitu ya. Pada umumnya global dulu ya. Nah, di garis bawahi legalitas yang penting itu broker yang udah di bawah pengawasan Bapepti. Selain itu, nah si uangnya itu dikemanain dulu nih. Ayo. Nah, kalau misalkan untuk broker lokal yang udah ada legalitas itu tentunya gitu kan penyimpanan dananya sebagian ada di KBI. Clearing Berjangka Indonesia. 70%-nya di KBI, 30%-nya di mana kali ya? Di dana akun bank terpisah. Betul. Gitu. Yang saya ketahui itu kalau nggak salah tuh segregated account. Itu Englishnya ya. Kalau makan roti itu. Kalau makan kan saya makan nasi. Jadi dana akun terpisah. Iya, itu yang terpenting. Jadi kan kalau misalkan kayak gitu kan kita udah jelas. Jadi ibaratin nih, even ketika nanti perusahaan atau brokernya ada masalah, itu udah ada yang bertanggung jawab. Ya. Nah, kita melarinya kemana ya, ke mereka. Ya, betul. Beda halnya kalau misalkan nggak ada regulasi, gimana ayo? Nah, ibaratnya kita, kalau saya nggak berani, walaupun 1 juta tadi tuh nggak ada regulasi, saya mana berani. Ya iyalah, uang itu cuy. Makanya untuk saya pribadi boleh gitu kan. Kalau misalkan teman-teman even mau trading di broker luar, tapi ya hati-hati. Ya, betul. Kalau aku ibaratnya menyarankan ada batasannya sih, jangan sampai lebih dari 10 juta gitu kan. Kita tidak melarang, tapi kita menyarankan gitu kan. Ya kan ketika teman-teman emang cocoknya sama broker luar, mungkin aku menyarankannya even jangan lebih dari 10 juta, $1.000 gitu kan. Itu riskan teman-teman. Ketika nanti ada problem, ada
masalah, teman-teman mau larinya kemana? Iya, mau lari kemana? Kecuali kalau misalnya teman-temannya udah ridho gitu kan. Ya udahlah ikhlas gitu kan. Nah, tapi nggak bisa kan itu uang. Saya rasa nggak ridho sih, soalnya kena SL aja pada kemana-kemana. Walaupun cuma di hari itu ya nggak tahu dari hidup akan yang datang. Apalagi hilang segitu. Gitu. Ya, betul, makanya legalitas itu harus nomor 1. Nah itu kurang lebih seperti itu sih. Iya, sama juga menurut Kak Genta gimana nih? Kalau menurut saya sih untuk tambahannya bener sih yang dibilang sama Kak Aden ya. Untuk legalitas tuh mungkin itu yang utama karena saya juga nggak mau dong tabungan saya ini ya, apalagi ini tabungan buat nikah gitu. Betul, tabungan ini buat nikah gitu. Depan ya. Kita nggak tahu sembarangan ini segala macam tiba-tiba habis nggak tahu uangnya kemana gitu. Habis karena kita sendiri transaksi atau gimana, is okay lah. Tapi habis karena hilang nggak tahu antah berantah gitu. Saya nggak mau kalau kayak gitu. Nah makanya itu legalitas. Dana penjaminnya tuh ada bener-bener yang disampaikan sama Kak Aden tadi. Saya siap buat ngemasukin dan sampai sekarang udah berjalan. Nah, dan pastikan juga teman-teman yang namanya withdrawal. Nah, itu. Iya, withdrawal. Nah, ini pengalaman saya untuk di Dimex nih Mas ya. Iya. Itu paling cepat itu kemarin tuh di 6 menit. Kilat dong ya. 6 menit langsung cair loh. Pengalaman saya di broker luar itu saya withdrawal jam 10 pagi, itu cairnya jam 3 sore. Nah itu masih mending Mas Genta. Itu tapi ibaratin kalau misalkan kita WD jam 10 masuk jam 3 itu masih ibaratin masih mending. Yang parah? Yang lebih parah tuh gak cair. Gak bisa di WD berbulan-bulan itu tuh. Iya, ada juga Mbak, gitu. ini gak bisa di WD. Gimana ya Pak? Itu kan udah itu tanda tanya kan. Uangnya kemana ini gitu kan. Dalam arti itu minimal ya dari segi withdraw. Kalau alhamdulillah kan kalau misalnya kita sendiri bisa dibuktiin langsung ya datang ke Didimek deposit langsung. Mbak saya mau withdraw kan kebanyakan kayak gitu kan. Mbak saya mau withdraw langsung deh bisa gak nih? Biasanya boleh Bapak silakan. 5-10 menit kan biasanya masuk ke rekening. Mau bermiliar-miliar pun bisa. Itu kan berbicara tentang bagusnya ya. Iya. Nah jeleknya itu teman-teman. Teman-teman harus hati-hati ketika nanti ibaratin teman-teman even ada problem, perlu dana darurat. Tapi nggak bisa ketika kita WD nggak bisa WD ditahan-tahan sampai 2-3 hari kan ibaratin nggak baik lah. Nah itu kan itu uang kita, hak kita juga kenapa harus dipersulit. Makanya pentingnya teman-teman ketika mau mulai gitu kan tanyain dulu withdrawal WD-nya berapa lama nih gitu. Cuman ada juga sih beberapa oknum tuh yang berbohong gitu. Dia bilangnya cepet nih, tapi tahu-tahu tetap lama. Bahkan nggak keluar gitu. Kan kasihan juga sih maksudnya. Hati-hati sih. Bener-bener. Makanya hati-hati aja sama ucapan-ucapan manis. Ucapan manis, rayuan manja menggoda. Jangan sampai di situ. Harus korek terus. Korek dulu. Nah itu istilahnya korek dulu. Buktiin dulu lah gitu sama ini. Kan beberapa investor atau trader dari Didimek sendiri pun kan udah pernah ngalamin ya, maksudnya withdraw WD berapa kali dan di situ pun namanya withdraw itu kita bisa langsung akses ya di websitenya langsung kan. Ya www.didimex.co.id itu bisa langsung diakses dan langsung confirm ya. Maksudnya tuh kita request tuh mau WD hari ini contohnya $500. Berarti email yang pertama itu biasanya permintaan WD. Kalau misalkan WD-nya udah selesai, kalau misalkan udah sukses tuh masuk ke rekening, biasanya ada pemberitahuan lagi kan. Yang kedua, berarti emang total 2 email dan itu dari brokernya sendiri langsung confirm kan. Tapi dari dari investor atau trader nggak harus confirm ke trading advisor atau ke beberapa trader di Dimex-nya. Jadi tinggal akses aja nggak apa-apa. Toh itu hak dari bapak ibunya gitu, nggak usah kita. Jadi tinggal akses ke website-nya kan. Jadi nggak perlu ke kantor kan. Nggak usah. Kita jarak jauh juga udah bisa. Salah satu kelebihan dari Didimek. Gak perlu ke kantor kan. Temen saya harus dibawa kertas atas putih. Iya gitu. Itu lebih tetot. Itu kita harus nemuin orang-orang tertentu dulu. Betul. Buat apa? Ya kasar-kasarnya itu uang kita. Itu kayak kita yang mau minjem uang ya. Gitu. Malah kita yang mohon-mohon Pak gitu. Sementara itu uang kita gitu kan. Intinya teman-teman hati-hati aja. Harus hati-hati. Kalau sudah ada di Dimex ya kenapa harus pergi jauh-jauh lagi sih kalau menurut saya. Betul gitu kan. Setuju lah ya. Kita sepakati semuanya kalau misalkan mau masuk karena bisnis trading forex, pastiin dulu nih withdrawnya berapa lama gitu. 5-10 menit alhamdulillah kalau di Dimex mah cair langsung masuk ke dompet biasanya. Langsung belanja enggak? Belanja sih. Kalau misalkan kalian pasti langsung belanja sih. Iya, apalagi ini nih. Oke, berarti legalitas, withdrawal yang tadi kita obrolin gitu kan. Oke, next kita apa nih? Sama penting. Karena kan sekarang
kita udah nanya nih. Betul. Sekarang giliran kita yang mau ditanya kayaknya. Betul. Iya, kita kayaknya pengen diskusi lebih jauh berdua. Iya betul. Kayaknya, kita pengen langsung. Boleh Kak Genta. Ayo. Kita siap untuk menjawab. Siap langsung bisa menjawab. Oke. Nah, berbicara tentang edukasi. Yaps. Iya. Penting nggak edukasi dalam dunia trading? Penting nggak ya? Penting nggak? Penting. Kalau misalkan ditanya penting itu 1000% kayaknya penting. Kenapa? Oke, kalau misalkan menurut Lia pribadi berbicara bisnis trading forex itu tadi Kak, gak ada bisnis yang 100% untung. Makanya kalau misalkan kita mau action di ranah bisnis trading atau apapun bisnis itu, minimal kita tahu dulu ya cara transaksi lah, minimal kalau misalnya di bisnis trading forex ya cara transaksi, terus minimal lagi lanjut cara batasan kerugian pengambilan keuntungan seperti itu. Terus kan berbicara edukasi trading forex itu kita memang belajar dari basic itu dari mulai transaksi, pengenalan trading forex, peluang trading forex seperti apa, memang itu sangat dibutuhkan karena mau nggak mau ya itu memang untuk apa ya, kita bisa ngeplan juga sih ke depannya bagus atau tidaknya sih di bisnis trading forex ini. Cuman kalau misalkan emang ngerasa udah nggak serak sama bisnis trading forex ini, kita juga nggak maksain buat lanjut ya di bisnis trading forex ini. Benar. Cuman kan di sisi lain edukasi trading forex dan kenapa saya pilih setuju karena itu tadi bisnis nggak ada yang 100% untung. Minimal itu jadi pembatas lah. Minimal itu dari basic knowledge kita apa ya kalau bisa bahasa Sunda nama. Kok bahasa Sunda sih, sorry ya. Kalau ada terjemahnya di bawah. Tuntunan, jadi lebih ngaping juga, lebih bareng-bareng juga gitu. Maksudnya kita nggak sendirian loh. Dalam arti kalau misalkan kita kemanapun, kita bisa melakukan trading forex dengan arahan dan edukasi sesuai dengan apa yang kita tahu kan enak juga kayak gitu. Benar. Iya. Betul banget. Itu lebih ke edukasi trading forex secara umumnya ya. Ya betul. Nah kalau misalnya Sophie pribadi pengen lebih simpel ya. Kalau misalnya berbicara edukasi kan lebih ke ilmu dasarnya dulu. Benar. Yang dimana simpel aja nih kalau misalnya kita mau masak sebuah apa sih kayak makanan gitu ya. Kita nggak tahu step by stepnya mana mau jadi gitu, malah jadi hancur dan nggak akan terjual gitu. Bener kan? Gitu kan ya. Dan mau nggak mau kita harus paham dulu ilmunya, cara bikin kuenya seperti apa biar bisa semuanya tuh progresnya baik gitu kan, bisa mencapai menghasilkan hal yang baik gitu. Betul, menghasilkan hal yang baik. Dan lebih tepatnya kalau misalnya kita masuk ke ranah tradingnya, edukasi trading forex, betul aku setuju itu sangat penting banget. Itu bangetnya 1000% gitu ya. Nah terus udah gitu, kenapa sih sangat penting gitu? Mau nggak mau dari kita edukasi ini untuk mencapai apa sih? Tentunya profit. Kan. Nah itu, jadi mau nggak mau kita harus niatin dulu nih edukasinya, harus mau belajar. Dan tadi pernah dibahas juga tentang niat. Berarti niat kita untuk mempelajari ilmunya. Iya, jadi ilmunya dulu gitu kan. Betul. Orang tuh nggak mau pelajari kan kebanyakan gitu. Maksudnya kalau misalnya mau masuk ke ranah bisnis trading forex maunya, Mbak profitnya berapa persen per hari Mbak, per bulan itu berapa? Pak, mohon maaf, kita bukan hanya berbicara profit loh, tapi bagaimana cara kita mengikhtiarkan agar profit itu bisa kita dapatkan gitu. Bukan masalah profitnya aja sih kalau menurut Lia pribadi, karena memang dari edukasi atau ilmu lah dan lain sebagainya itu memang sangat penting gitu. Nah itu benar. Apalagi kalau misalnya di Dimex kan, di Dimex itu kita ada edukasi secara online maupun offline. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang memang jaraknya di luar Bandung, jadi nggak masalah karena memang kita ada diskusi secara online itu ya, baik webinar on Zoom. Betul, webinar on Zoom. Betul, dari grup juga gitu kan, dan lain sebagainya. Nanti kita spill juga. Yang terpenting kalau online harus ada kuotanya dulu. Si Ibu mah bercanda mulu. Trader nggak ada kuota kan nggak mungkin juga. Pasti ada kuota gitu. Tapi kan kita sekarang bisa pakai wifi kan. Wifi ya benar-benar. Wifi tetangga mah masalah aja gitu ya. Aduh. Nah berarti yang paling penting itu ilmunya. Modal ilmu. Oke, modal ilmu. Oke. Jadi gini, kalau misalkan kita udah tahu ilmunya, ketika kita loss dalam trading juga, kita pasti mewajarkan. Iya benar. Betul. Beda nggak sih ketika orang trading nggak tahu ilmu, loss, marah-marah nggak? Marah-marah itu bisa menggila. Ada yang kayak gitu. Karena mindsetnya profit terus. Iya, salah. Betul. Jadi ketika dia di luar ekspektasi beliau, ya kecewa, pasti kecewa berat. Tapi kalau misalkan kan? tapi kalau misalkan udah tahu ilmunya, aku loss hari ini mungkin karena
kurang tepat posisinya, betul. Atau misalkan alasannya keluar berita A, kan itu jadi kan kita ya udah gitu kan mewajarkan. Lebih ke evaluasi dirinya. Betul. Dan jangan lupa tetap batasi resikonya, karena itu tadi itu apa ya? Market itu kita nggak tahu arahnya kemana loh. Jadi kita harus tahu setiap hari ini kita ruginya di $50 batasin. Maksudnya risk rewardnya 1:1 juga udah cukup lah ya. One day one entry juga udah cukup. Itu sih nggak terlalu intens juga nggak apa-apa sih. Yang penting akumulasinya alhamdulillah tetap profit gitu. Nah kalau misalkan udah ke teks itu mungkin ini udah berbicara tentang plan trading. Nah ini mungkin bisa langsung diobrolin sama Kak Genta ya. Siap. Bagaimana nih plan trading menurut Kak Genta itu seperti apa? Plan tradingnya itu seperti apa sih yang baik gitu kan? Plan trading Kak Genta. Khususnya di bisnis trading forex ya, bukan di plan memasak. Karena ini konteksnya trading forex. Cuman sebelum saya melanjutkan kayaknya saya minum dulu ya. Boleh. Soalnya dari tadi kelihatan kayak mau ngomong Mas Genta tuh. Nah kita pancing aja nih berbicara tentang plan trading tuh baiknya seperti apa kayak gitu. Boleh Kak Genta. Plan trading yang baik seperti apa ya? Kalau saya pribadi ya, saya lebih berbicara itu tentang kepribadian saya dulu. Boleh. Yang umum. Betul. Kita sharing aja di sini kan. Nah ya, ini di sini aja ya. Karena kita relax aja. Iya, relax. Nah untuk masalah plan trading nih, kalau buat saya sendiri ya, kalau plan trading itu tentunya kita namanya plan itu kan rencana ya. Betul. Tujuan ya. Rencana dan tujuan gitu kan. Jadi rencana kita apa, dengan rencana itu tujuannya nanti apa dan hasilnya bagaimana. Nah, jadi kan seperti itu tuh konsepnya. Kalau saya sendiri sebelum memasuki market itu, saya tuh udah ada plannya gitu. Jadi plan saya mau lihat market apa nih. Misalnya yang kita senengin lah. Kayak sawi atau gold ya, kita punya di gold. Primadona itu. Primadona banget. Nah, sebelum saya transaksi di sana, saya bukan mikirin untungnya dulu, seperti kayak yang Kak Sophie bilang tadi, ada tuh seorang dia tuh mikirnya tuh iya betul. Iya. Pengen yang baik-baik terus. Profit. Kalau saya sebaliknya malah Kak. Nah, jadi gitu kalau saya loss. Bukan berarti saya harus loss ya. Jadi kalau terjadi doa. Astagfirullahaladzim jangan. Nah, jadi kayak gini nih, sebelum saya masuk itu saya lihat dulu. Jadi signal yang keluar itu stop lossnya 5 poin nih. Kalau dia tahu berarti kalau kita 0,10 itu $50 ya. Nah jadi saya lihat dulu, signal ini resikonya di 500.000 gitu. Signal B resikonya di 300.000. Nah di situ tuh saya akan melihat kerugiannya dulu. Kalau saya sanggup dengan rugi yang saya sanggupi tadi, benar yang kata Mas Aden. Kalau kita loss karena ada ilmunya, itu is okay gitu loh. Betul. Pasrah gitu ya. Iya, karena saya udah ya benar nih. Berarti saya harus ada koreksi ininya lagi, nggak apa-apa. Kalau saya salah-salah tanpa menggunakan SL rugi, ya saya pasti kesel dong. Iya, betul. Makanya di situ saya lihat dulu kerugiannya. Dari satu signal ini kerugiannya 300.000. Oke, saya lakukan transaksi dengan keuntungan di 700.000 atau 500.000. Plan saya seperti itu tiap harinya. Jadi saya tuh nggak ngikutin semuanya. Wah ini ada signal dari ini. Nggak ngikutin semua kayak gitu, karena akan mengganggu psikologi saya. Iya benar sih. Betul. Sinyal si A profit, si B loss segala macam, ini ada lagi sinyal dari grup yang kita nggak dicampur adukin gitu ya. Kan sekarang banyak tuh. Banyak itu. Berbayar gitu kan. Betul. Makanya saya di sini fokusin gitu. Nah di Dimex itu dia itu pas gitu. Ada yang khusus SAU, kalau kita main di gold ya ini ada gitu. Kalau kita main di mata uang atau forex ini juga ada. Nah, di situ enaknya gitu. Nah, kalau saya dulu tuh sinyal berbayar gitu Kak. Terus saya bingung kan. Nah, untuk plannya itu yang pertama saya nggak banyak-banyak sih. Dari modal saya 100 juta tuh saya hanya maunya 1% dari modal. Jadi kira-kira berapa tuh? Seorang trader tahu dong. $100 ya. Nah, $100. Kalau kita akumulasikan selama hari kerja untuk di forex itu kan 22 hari kerja ya. 22 hari kerja bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, dan di situ saya bukan egois lagi, maksudnya 22 hari kerja tuh berarti harus 22 juta dong. Bukan seperti itu lagi. Saya lebih kerucutin lagi. Oke, 22 hari kerja saya kerucutin lagi. Ini mungkin kotor-kotornya atau bersihnya dapatnya di 15%. Betul. Nah, jadi saya harus ada plannya. Kalau itu tercapai, saya coba lagi plan yang akan datang selanjutnya. Kalau sekarang ini tercapai nih, mungkin plannya saya naikin 1%, kira-kira bisa nggak? Nah jadi kayak gitu, tanpa mengubah
plan yang dari awal. Maksudnya gini, tanpa menaikkan, saya coba naikin lot. Bukan seperti itu, tetap lot yang konsisten. Tetap itu harus dijaga. Gimana caranya lot itu kecil tapi hasilnya tuh gede. Cuan ya, aduh. Tapi emang itu susah loh mempertahankan konsistensi di bidang lot itu emang minimal 0,10 aja Pak, 0,10. Enggak Mbak, ini pasti turun Mbak kalau nggak biasa. Emosi kali ya, emosi. Beda ceritanya kan. Satu lot langsung gitu. Jangan deh kayak gitu ya. Nah, iya jangan seperti itu. Makanya kita harus ada yang namanya plan trading tadi. Nah, coba itu kalau saya pribadi kayak gitu ya. Saya tuh target harian ada, mingguan ada, bulanan ada. Jadi semuanya itu tuh udah ada rulesnya gitu. Tersusun ya? Iya tersusun gitu. Bukannya, minggu kemarin berapa ya saya? Minggu kemarin berapa ya? Jadi kan bingung sendiri kan. Kita targetin minggu ini mau $300, terus untuk satu bulannya berapa gitu. Kalau udah tersusun itu udah enak untuk tradingnya gitu. Jadi ada rekapan gitu kan. Setiap minggu gitu ya. Nah, jadi setiap itu udah bagus banget. Kalau bulan ini saya 15 juta, bulan besok saya 13 juta, saya review lagi. Gimana nih salah kurang saya? Evaluasi. Betul. Iya, di mana nih salah saya di mana. Nah, jadi kayak gitu yang baik. Kalau sekarang mah udah hari ini cuan nih misalnya 15 juta seneng bla bla bla. Sekali besok anjlok habis semua gitu. Nah, jadi itu salah seperti itu. Jangan sampai. Nah, ini satu lagi nih Mas, kalau saya pribadi ya, nih kakak-kakak ya. Kalau saya ini udah misalnya nih hari ini saya profit 5 juta. Berarti udah 5% dari modal. Saya 4 hari rehat trading. Saya santai dulu. Iya, itu sih emang saran terbaik. Saya kayak gitu. Jadi kenapa udah dapat target harian? Secara lu tuh ada target harian. Kalau udah tercapai bahkan lebih, kenapa lagi besok trading? Udah tenang dulu gitu. Greedy itu. Betul. Nah, itu yang saya coba di diri saya. Tapi ketika nanti kejadiannya seperti itu Mas Genta lakuin enggak? Udah dari situ saya. Nah, itu kadang itu yang susah ya enggak sih? Nah, di situ saya udah ngelakuin dan itu udah berjalan beberapa tahun. Enjoy gitu. Jadi kalau saya dapat kan nama market benar dibilang sama kalian tadi, kita nggak tahu ya. Kalau profit sekali profit saya dapat $400, udah saya 4 hari rehat, saya santai. Nyantuy. Iya, jadi yang lain pada pusing kepalanya saya udah santai. Karena udah plan-nya. Betul. Kalau saya pribadi sih gitu. Lebih boleh ke dicontoh ya di luar ya. Betul. Itu bagus, setuju. Lebih ke ada ini mungkin ke strategi ya. Strategi, langkah-langkah, jurnal dan lain sebagainya. Iya, karena mungkin pada finalnya itu bagaimana kita ya hasil ending lah pokoknya hasil endingnya profit atau enggaknya akumulasinya seperti apa akumulasinya gitu. Cuman kalau misalkan ya akumulasinya tetap rugi dalam arti kita juga nggak jangan patah semangat juga sih. Lebih ke review mungkin ya review journey tradingnya itu salahnya karena apa tadi betul kata Kak Genta ini salahnya karena apa terus mungkin lebih ke improve lagi dari pemahaman edukasi tradingnya karena kan penting banget. Di sini pun tersedia ya edukasi baik offline maupun online gitu. Saya setuju sih kalau berbicara plan trading memang top market top dan emang sangat penting dan tadi pun sempat di-spill juga mengenai mindset trading. Ini mindset trading emang benar-benar butuh. Betul. Karena emang tadi juga sempat sama Kak Genta sempat bilang kayak takut greedy lah dan segala macam karena memang nggak besar kemungkinan itu sangat efek berpengaruh. Kayak aduh Chat ini udah turun apa belum ya? Ini udah naik apa belum kan gitu. Betul. Kayak itu benar-benar ngaruh. Dah menurut saya pengen langsung nanya ke rekan saya ini ke Kak Sophie, mindset trading nih dijawab nggak kali ya? Boleh karena kan ini sih masih lebih ke spesialis psikologi. Good. Pengen denger nih jadinya. Bersyukur. Nah itu enggak lebih ke trading tuh 2 kata sadis kan. Udah pada tahu nih kayaknya. Udah pada tahu belum sadis? Apa itu? Sabar dan disiplin. Itu kuncinya. Kayaknya itu kuncinya banget kan. Betul. Nah menurut Kak Sophie mindset trading dalam bisnis trading forex khususnya trading forex dan komoditi inilah. Bagaimana pentingnya gitu mindset trading ini? Betul. Sama halnya dengan edukasi tadi ya, sama-sama penting juga. Nah, itu kita mindset kan pola pikir nih. Gimana kita membangun pola pikir kita supaya menjadi baik ke depannya juga. Betul. Karena kalau misalnya berbicara mindset, kalau mindset kita di awal udah jelek, gimana kita mau lakukan step by step ke depannya gitu. Betul. Tapi kalau misalnya mindset kita udah dibangun nih ya, kalau misalnya pondasi rumah tuh udah kokoh banget, ke depannya kita akan tenang gitu. Tadi kayak udah di-spill juga kan. Betul. Itulah kunci sukses di trading forex juga. Nah, gitu. Terus kalau berbicara tadi udah banyak banget emosi. Trading tuh pasti ada namanya emosi dan itu masuk ke psikologi trading.
kalap tuh. Ya gitu ya. Bener. Pada dasarnya manusia pasti ada yang namanya emosi. Pasti. Ya, emosi. Namanya manusia pasti punya. Emosi, greedy, hope, sama harap berlebih kayaknya. Ada pada manusia itu sendiri gitu ya, termasuk kita semua di sini. Betul. Nah, tapi gimana kita bisa membatasi dan belajar untuk menahan emosi tersebut? Emang agak susah. Betul nggak? Susah. Ya, betul. Gimana cara menahannya, Bu Lia? Aduh, Masya Allah saya masih belajar Kak Sofi. Emang kayak beberapa tips juga mungkin dari trader di luar sana lebih ke ya kita syukuri. Kata kuncinya tuh bersyukur. Apapun income, apapun pendapatnya, berapapun kita pendapatannya hari itu, berapapun jumlah loss atau profit di hari itu, kuncinya tetap bersyukur, alhamdulillah gitu. Tetap review juga lah, tetap sih. Tapi berbicara mindset trading pun emang saya setuju. Karena itu berhubungan dengan itu sih memang modal juga. Modal dari awal. Itu modal awal. Ya, modal dari memulai bisnis trading forex. Karena mau nggak mau kalau misalkan siap ya hayu siap. Kalau misalkan enggak ya udah jangan dipaksain. Maksudnya kedepannya juga kan ya gitulah, kadang ada beberapa orang yang mau memulai bisnis trading forex nih Kak, tapi 1-2 itu kalau misalkan udah deposit atau udah mulai nih buka akun real dan lain sebagainya, ya ada satu contoh beliau nggak langsung masuk ke akun real karena emang tadi boleh Pak nggak masuk di akun real dulu gitu. Jadi boleh pakai akun demo dulu lah minimal gitu. Coba pahami dulu dalam 1 minggu, toh maksudnya uang kita pun nggak akan kemana-mana ya, dan dari segi keamanan dana dan lain sebagainya kita sudah aman alhamdulillah. Jadi bisa coba dipahami dulu, toh kalau misalkan ada apapun ya amit-amitnya uang kakak tetap aman kok. Dan berbicara trading forex ya itu pahami, dan lebih ke kalau misalkan sudah siap mari masuk ke market. Kalau misalkan udah gak siap dan gak yakin ini takut rugi ya udah nggak usah, kerasa sih itu lebih kerasa banget. Kalau misalkan mang-mang apa sih bahasa Indonesia itu, kalau misalkan ragu-ragu aduh orang Sunda mah gini ya, kalau misalkan ragu-ragu itu lebih ke kacau sih nanti. Itu jadi ujungnya itu psikologinya jadi nggak aman, nggak tenang gitu kan, karena masih ragu. Ya standby on chart aja, padahal definisi trading nggak kayak gitu sih. Maksudnya udah kita kasih batasan batasan kerugian ya, stop loss berikut dengan take profitnya juga. Betul itu. Jadi ketika kita udah analisa kan, kita udah misalkan kita entry nih ya, itu pasti ada yang namanya penentuan itu TP dan SL. Nah tapi kan ibaratin kalau misalkan event udah kayak gitu, kita kan ya udah bisa ditinggal, ya nggak sih? Apalagi kalau apalagi kalau misalkan teman-teman yang di luaran sana sambil bekerja, asalkan teman-teman ada penentuan take profit sama stop lossnya, ditinggal juga itu udah aman banget. Jadi nggak ganggu psikologi kerja kita juga. Itu udah enak banget. Iya, udah enak banget. Ditinggal tidur pun nggak apa-apa. Ibadahnya jadi tenang gitu ya. Nah, itu sih lebih tepatnya. Banyak loh yang ibaratin orang curhat nih ya. Kaden katanya, aku kan lagi floating nih. Waktu sholat pun nggak tenang loh Mas Aden katanya. Aduh, jangan sampai tuh makan nggak enak. Betul. Jangan sampai itu chartnya disimpan pas sholat, pinggir sholat. Nggak mungkin dan nggak lucu juga gitu ya. Nah makanya di situ tadi perlunya psikologi. Betul. Bener itu, bener yang katakan Kak Aden, makan pun nggak enak. Tidur nggak nyenyak gitu. Mau buka chart pun. Ini ibadah loh, ibadah pun jadi nggak tenang. Iya bener itu. Yang biasanya usul gitu kan, jadi nggak tenang gitu. Ada yang kayak gitu. Balik lagi kalau misalkan teman-teman mindsetnya udah bagus, psikologinya udah bagus, plannya udah bagus, TP dan SL-nya ditentuin, udah tinggal aja. Itu udah aman banget. Kita udah santai gitu. Santai aja. Yang terpenting kita udah tahu risk rewardnya seperti apa. Terus kita udah tahu alasan buy dan sell-nya atau seperti apa. Itu kan lebih ke ya udahlah tenang. Kita sebelumnya ikhtiar juga. Iya benar. Jangan sampai bisnis trading forex ini mengganggu kegiatan teman-teman. Betul. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Betul. Benar. Padahal bisnis ini tuh sampingan bisa. Bener. Gitu. Iya nggak sih? Lebih ke santuy, you are the boss. Maksudnya jadi bosnya gitu. Kita bisa mengatur gitu kan. Makanya tadi dari awal saya bilang ini adalah sebagian income saya, sebagian gitu. Nah, buat santai ini mah buat benar katakan Kak Aden, buat sampingan. Cuman ada juga beberapa orang yang menganggap ini buat income utama, ya silakan aja gitu. Jadi udah memang bener-bener gimana edukasinya itu udah dapat banget segala macam, udah keren lah gitu. Udah mendarah daging gitu kan. Cuman kalau di sini saya sebagai hobi yang saya bilang tadi, tapi hobi yang menghasilkan cuan gitu. Nah, apalagi milenial kayak sekarang nih yang
Banyak nih teman-teman yang kuliah biaya sendiri. Betul. Bukan keren mereka maling, mereka bukan maling loh. Emang keren sih dalam arti. Iya, betul. Betul. Apalagi kalau misalnya ada tetangga yang bilang, itu anak kerjanya apa sih? Ngepet gitu kan. Malah ngegosip kan itu ujung-ujungnya. Tapi gini Kak, kebanyakan kan sekarang bukan hanya di kaum milenial loh. Maksudnya bukan hanya seumuran-umur kita kan. Dalam arti dari bapak-bapak, ibu-ibu. Saya sempat kenal juga beberapa investor atau trader lah ya di Indonesia ini khususnya. Mungkin beliau itu adalah ibu rumah tangga. Tapi beliau tetap mau mempelajari dari bisnis edukasi tersebut. Dalam arti dia udah punya teknikal sendiri loh. Dia punya analisis sendiri. Bahkan keren lagi ya. Itu lebih keren kok cewek loh. Maksudnya ibu rumah tangga loh. Belum mungkin ngasuh anak, ngurus suami. Itu kan suatu hal yang lebih juga. Terus mungkin ada bapak-bapak yang sudah udah berumur lah, maksudnya 30-40 umur lah. Maksudnya udah, tapi beliau ada kemauan loh untuk belajar di bisnis trading forex itu karena memang untuk ada kemauan itu agak susah juga, maksudnya tergantung personalnya masing-masing. Betul. Kan Iya gitu. Kita kepengen tuh pasti banyak betul. Niatnya ada atau enggak kadang actionnya enggak ada actionnya kayak tapi harus selalu dengan actionnya kalau misalkan enggak action sama aja bohong gitu. Yang terpenting kita ada niat, terus lakuin actionnya. Tapi jangan lupa juga ada beberapa edukasi, mindset trading dan segala macam yang harus kita improve dan pelajari. Gitu. Oke. Nah tadi kan kita udah ngebahas nih tentang apa itu edukasinya seperti apa, gitu kan, mindsetnya seperti apa, plannya seperti apa. Nah kita kan dalam dunia bisnis nggak make sense dong kalau misalkan nggak ada kata modal. Iya, itu dia tadi. Tadi saya mau nyenggol tentang modal, cuman kayak nggak enak kan gitu. Biarin Kak Aden aja yang ngomong. Boleh nih, kalau misalkan pengen tahu nih buat modal-modal kakak-kakaknya berapa gitu kan. Kalau misalkan bukannya sombong ya Pak? Enggak, betul enggak. Berbicara tentang modal gitu kan. Kalau misalkan modal itu yang dibilang tuh jangan kita mempertanyakan minimal modal berapa. Dalam dunia trading itu modal bisa berapapun. Saya pernah nanya sama orang maksimal modal berapa gitu. Unlimited betul. Kalau misalkan berbicara tentang minimal $10 pun bisa, 100.000 gitu kan. Bisa sebenarnya. Yang harus kalian tanyain, teman-teman tanyain tuh ideal modal. Itu tuh di berapa sih? Nah itu. Iya benar sekali. Itu yang mau aku tanyakan nih. Modal berapa sih? Idealnya kalau misalnya kita memulai bisnis trading forex. Idealnya itu sebanyak-banyaknya. Oke. Dan tanpa batas maksimum. Iya, karena berhubung dengan balance atau modal ini, ya mau nggak mau ini berhubungan dengan money management. Betul. Psikologi trading, ketahanan akun dan lain sebagainya. Cuman di sini kan menurut atau ideal dari Didimax sendiri kan berbeda-beda dan itu tergantung investornya masing-masing ya Kak. Tergantung investornya masing-masing. Ada yang berapa puluh M juga ya, mangga terserah. Cuman di sini kunci atau poin utamanya itu modal yang digunakan atau balance yang digunakan itu jangan disamakan dengan balance yang memang sangat besar. Dalam arti ini harus berhubungan dengan money management ya. Tetap aja dari segi transaksi minimal 0,10 lah. Itu udah 1 juta dana yang ditradingkan dari balance kan. Jadi gini Kak, ketika kita ngeluarin modal nih, even 100 juta, itu langsung ditransaksikan nggak? No. Jadi 100 juta itu atau deposit yang uang yang kita depositkan itu nggak semuanya langsung ditradingkan kok. Karena banyak yang nanya kan. Banyak sekali. Itu maksudnya tuh kita deposit nih. Kita melakukan deposit dan deposit itu bukan semuanya langsung ditradingkan kok. Dalam arti itu untuk ketahanan akun juga kan. Untuk ketahanan akun. Dan itu tadi poinnya minimal transaksi di 0,10 dan di balance 100 juta. Contohnya di balance 100 juta pun kita nggak langsung pakai satu lot. Tidak, tapi satu lot dibagi ke beberapa transaksi, dibagi menjadi 10 transaksi, oke lah, di 0,10, yang kedua 0,20 itu tergantung juga. Cuman kalau misalkan di balance 100 juta langsung pakai satu lot itu menurut saya riskan kan, karena dari 100 juta berarti 10 juta 10%. 10 juta dana yang ditradingkan dari balance. Mungkin ada tambahan? Oke, tadi berbicara modal juga sama ada 2 sisi kayak sebelumnya ya. Oke, boleh. Kita berbicaranya 2 sisi aja. Jadi kalau Kak Sophie ini lebih ke sisi ya. Kanan kiri kan. Kanan kiri. Ada baik atau buruknya ada kanan, gitu. ada kiri gitu. Hitam putihnya itu Kak Sophie gitu kan. Hitam putih. Nah, kalau misalnya tadi kan kita udah bermodalkan ilmu. Iya. Dan dari ilmu itu kita udah didapat nih. Gimana cara kitanya action? Dan action itu harus menghasilkan juga. Nah, kalau misalnya di dalam bisnis trading forex atau bisnis apapun itu kita harus mengeluarkan modal secara finansialnya.
Iya. Itu kayak gitu. Bukan hanya di basic knowledge ya dan lain sebagainya. Cuman di sini finansial juga modal. Modal di sini lah finansial. Kalau misalkan nggak pakai modal, mohon maaf Pak, nggak bisa di WD itu uangnya. Sayang profitnya gimana? Aduh kalau nggak ada modal. Bisa di WD, di ini pakai BPJS di rumah sakit. Beda cerita Pak. Saya tadi dengar yang Kak Aden tadi. Gimana Kak Aden tadi mau itu ditransaksiin semua atau enggak ya katanya? Iya betul. Kayaknya tuh sering main judi deh orangnya. Soalnya kalau judi kayak gitu antara langsung habis semua, atau enggak kayak gitu. Saya ada modal 1 juta kita pertaruhkan. Kalau menang 2 kali lipat, kalau rugi habis. Betul. Nah mungkin si bapak atau ibu itu mungkin sering main judi kan. Betul. Jiwa-jiwa judinya masih membara. Betul. Antara judi atau investasi di instrumen lain. Iya kan benar. Kalau misalkan kita trading di saham nih, kita mau beli BCA 100 juta, ya udah 100 juta itu langsung terpakai. Iya benar. Nah ini kan dia ibaratin even baru mulai di trading forex, nanyain modal tiba-tiba ditembak 100 juta kan kaget. Iya benar. Nah, betul. Yang perlu diketahui ketika masuk 100 juta itu nggak langsung ditransaksikan semua. Ya, betul kan? Betul, saya setuju. Ibaratin kita buka rekening baru di DDMax akun. Iya. Nah, uangnya ditaruh di sana gitu. Jadi nggak langsung semua langsung ke market. Enggak. Nah, itu tadi minimal 0,10 kan. Iya, sama kayak seperti saya tadi saya bilang itu kan modal nikah tuh. Saya hanya merisikokan di 30%. Ya, jadi 30 juta kalau loss udah saya tarik semua kan. Iya, betul. Saya nggak mau kayak ini nikah. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kita nggak semuanya ditransaksikan, nggak judi bukan. Benar. Apalagi kan di trading forex ini enaknya kita itu tadi kita udah bahas, kita ada batasan kerugian dan pengambilan keuntungan. Dan itu pun tadi harus diketahui bahwasanya dari balance gitu, itu dari balance 100 juta itu idealnya di 100 juta itu nggak semuanya dana di trading kan. Menurut kata Kak Aden dalam arti ya intinya mindah akun dari bank ini ke inilah rekening lah ya. Betul. Atas nama DDMax aja. Tapi kan kalau misalkan di DDMax ketika ada momen kita bisa ambil, nah uang itu bisa mendapatkan keuntungan. Itu sih bedanya ya nggak sih, simpelnya seperti itu. Betul, simpelnya seperti itu dan keuntungannya itu bisa kita ambil dan bisa kita shopping intinya shopping dan lain sebagainya. Dan mungkin masalah withdrawal pun lebih cepat di DDMax ketimbang bank ya. Kalau bank kita ngantri dulu ya. Betul. Ada plus minusnya juga. Setuju saya. Karena kalau misalkan tadi withdraw ya 5-10 menit udah masuk rekening lah ya. Itu di jam kerja kan? Aduh, jam kerja Pak. Senin sampai Jumat. Betul, karena market trading forex itu Sabtu Minggu kita libur. Karena pada dasarnya Sabtu Minggu kita tinggal menikmati hasilnya deh ya. Jadi Jumat berarti itu. Jumat sorenya kita withdrawal. Weekendnya. Tapi kadang nih, boleh nanya kan? Boleh. Pernah gak sih Sabtu dan Minggu itu buka MetaTrader? Pernah gak sih? Oh saya pernah tuh. Awal-awal saya ini saya kayak kan kebetulan dari Jumat itu saya profit nih. Jadi pas hari Sabtunya saya pengen profit lagi gitu kan. Karena kan caranya Pak? Nah itu dia. Karena saya tuh udah dihantui harus profit harus itu hantui yang positif. Benar harus profit. Nah saya buka lagi saya transaksi. Kok nggak bisa nih kenapa? Pernah ada yang nanya, Mbak kenapa ya hari Sabtu ini? Mbak ini kenapa kok nggak bisa? Pak, kok diem gitu? Iya, Sabtu Minggu kita libur Pak. Sok mangga WD aja. Maksudnya hasil WD kemarin pakai aja Pak, manfaatin aja kan. Itu kadang kelupaan kan, terlalu excited mungkin Kak. Iya, terlalu excited. Cuman kan ada beberapa trader ya, biasanya Kak di Sabtu Minggu biasanya ada yang review juga kayak tadi. Aku sering. Plan tradingnya kan jadi lebih ke review di minggu depan, di minggu sebelumnya untuk minggu depan itu seperti apa. Biasanya sih di minggu malam sih kalau misalnya aku pribadi. Jadi minggu malam kita review market, betul. Kita mapping, analisa seperti apa. Senin pagi kan udah tinggal entry. Betul. Enaknya itu. Senin pagi entry, ditinggal kerja kan udah enak. Iya betul. Udah tahu plan tradingnya itu tadi kuncinya. Plan trading. Jadi hari Senin kita udah mulai action Kak. Iya. Sabtu Minggu kita udah fresh lagi nih, udah weekend, terus ketemu Senin mau cuan lagi gitu. Iya betul. Jadi review satu minggu, Jumat WD lagi gitu. Pokoknya kalau trading tuh nggak ada tanggal tua tanggal muda lah. Betul, semua tanggal tuh biru. Setuju. Cuman dari bisnis trading forex ini belajar tuh lebih ke bukan hanya masalah profit ya, bukan masalah keuntungan, tapi lebih ke cara mengatur psikologi trading. Terus kan di sini apalagi kan sistem kekeluargaan lah yang paling penting dalam arti support satu sama lain antara trading advisor, ya mentor dan lain sebagainya dengan tradernya. Jangan sampai ketika trader trading itu dia merasa sendiri. Ya itu paling gitu ya. Kalau misalkan loss kan kayak merasa terpukul, pernah ngerasa kayak gitu nggak sih? Betul. Maksudnya pas kita loss
aduh gimana ya, kita nggak bisa sharing sama satu sama lain. Orang lain ngerasain juga nggak ya? Iya pasti kayak gitu sih, lebih ini saya ambil salah entry kayaknya, kan kalau misalkan ada teman discuss dan lain sebagainya kan enak gitu, makanya bisa sambil sharing juga. Jadi saling menyemangati gitu kan. Support system lah. Nah, berbicara tentang edukasi gitu kan, untuk di kita kan bisa edukasi offline maupun online. Ya, setuju. Nah, kalau misalkan offline itu kita ibaratin kita yang nyamperin orangnya atau orangnya bisa datang ke kantor. Itu beda-beda sih kayak ada dua pilihan mungkin. Karena banyak yang nanya seperti itu kan. Iya, cuman kalau misalkan baiknya, meskipun maksudnya masih daerah Bandung khususnya, kan di sini kita banyak banget sih, kebetulan banyak banget juga yang nanya kayak kantor Didimex tuh di mana sebenarnya kan? Kantor Didimex tuh di mana? Terus kayak itu gratis nggak sih, itu berbayar apa kayak gimana, terus formal nggak sih? Banyak kayak gitu, itu harus benar-benar langsung join ya? Enggak, maksudnya ini di sini kita lebih ke discuss juga ya, lebih menginformasikan bahwasanya kalau misalkan kantor Didimex itu tepatnya ada di Jalan Garuda nomor 88 Bandung, Andir Andir, Kota Bandung, deket Bandara Husein, deket patokannya itu aja. Pokoknya deket Bandara Husein aja. Jadi kalau misalnya teman-teman yang dari luar kota, baik luar pulau gitu kan, teman-teman arahin aja langsung ke Bandara Husein. Iya. Benar. Itu tinggal 10 menit udah nyampe kantor Pintu kita. Pintu keluarnya langsung emang. Betul. Udah langsung, langsung kantor Didimex gitu. Udah langsung ke kantor gitu. Iya kan. betul. Banyak gitu banget kan. yang tanya itu Kak mengenai itu kantornya di mana Kak? Maksudnya kantor Didimex itu tepatnya di Jalan Garuda, Bandung ya khususnya. Cuman kan di sini mungkin dari segi edukasi sempat yang nanya juga itu gratis apa kayak gimana? Betul. Kita gratis kok, maksudnya terbuka. Cuman ya office hours juga Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Tapi kalau berbicara jam, ya yang terpenting confirm aja ya schedule time-nya di jam berapa, karena takutnya kita lagi ada keluar atau lagi ada schedule yang lain. Cuman tentuin aja di jam berapa, di hari apa. Jadi kita bisa schedule kan, intinya gitu sih. Karena kalau misalkan dari segi edukasi trading forex dari Didimex-nya sendiri khususnya di pusat Bandung, kita standby sampai malam pun kita masih ada live trading sering rame juga. Open transaksi malam-malam itu hampir tiap hari kita rame di kantor. Iya emang sih, maksudnya pas malam juga Open Amerika Open Amerika. Apalagi kan pergerakannya signifikan, ditambah kalau misalnya ada news ya, kita lebih bisa manfaatkan momen itu. Bergoyang-goyang. Ditambah live trading, ditambah makan mie di cafe trader lagi. Di cafe trader, mantap. Kita bisa memanfaatkan momentum itu bareng-bareng trader yang lain, bersama trader yang lain. Terus berbicara bayar apa enggaknya, kita gratis dan terbuka untuk umum, baik itu catat teman-teman, gratis ya teman-teman ya. Gratis gitu. Free, terbuka untuk umum. Betul. Nah, terus buat teman-teman di luar nih, kalau ada yang mengatasnamakan Didimex, kalau untuk sinyal berbayar, edukasi berbayar, jangan mau sama sekali. Karena kita tuh gratis, free. Edukasi, signal, bimbingan kita gratis. Betul. Karena memang itu semua fasilitas ya. Fasilitas yang diberikan gitu. Betul. Gitu ya. Terus banyak yang nanya juga nih, kalau misalkan dari luar kota nih, kita kan barusan berbicara tentang kantor pusat Bandung. Nah, kita punya cabang nggak sih? Nah, boleh kalau misalkan kayak gitu Kak Sophie boleh bantu jawab gitu kan. Cabang kita nih. Cabang. Kalau di mana misalnya aja sih gitu. Kita kan stay di pusat Bandung ya, Didimex-nya. Nah, kalau misalnya untuk cabang, Bapak Ibu bisa ke kantor Didimex Pekanbaru, Makassar, Yogyakarta, dan juga ada di Jakarta gitu. Betul. Bisa kita manfaatkan semua fasilitas, maksudnya dari beberapa cabang dan tentunya kantor pusat kita ya, kantornya ada, orangnya juga ada. Tapi kalau misalkan mau ketemunya sama saya, Lia, Kak Sophie, Kak Genta, dan Kak Aden, itu bisa langsung ke kantor pusat Bandung. Kalaupun misalkan nanti event belum bisa ketemu, teman-teman bisa langsung dicek aja di deskripsi, itu ada link, itu ada kontak person masing-masing kita gitu kan, itu boleh di chat aja. Kalau misalkan mau nanya boleh, itu boleh banget. Betul. Gratis ya? Gratis. Ya, jangan berpikiran ketika ngechat atau misalkan datang ke kantor, wah harus bayar. Takut bayar, takut formal kan biasanya kebanyakan kayak gitu. Tenang, kita bisa ngopi sambil makan mie. Mie kuah kok, tenang. Kayaknya paling doyan mie kuah. Kalau cowok lebih ke ngopi ya, Li. Ngopi ya. Ngops biasanya. Oke, tadi kan berbicara bisnis, maksudnya edukasi secara offline ya. Secara offline dan bisa datang nggak ke kantor gitu, formal atau enggak, berbayar atau tidak. Cuman kan di sisi lain banyak loh Kak, trader di luar sana, luar Bandung, khususnya di tempat saya pribadi di Tasik gitu ya. Terus mungkin ada di mana Kakak? Kalau saya jauh banget nih. Di mana?
Jambi. Di Jambi. Iya. Ada juga ya beberapa member dari Jambi, terus mungkin Batam, terus dari out country juga dari kayak Brazil juga dari Brazil. Dari Sabang sampai Merauke. Betul, dari Korea. Oh itu ya, Korea, Taiwan dan lain sebagainya. Tapi dengan underline walaupun misalkan di negara lain itu bisa asalkan punya apa? Rekening. Nah, bank lokal maksudnya rekening bank data lokal. Data diri. Iya. KTP. Iya dan lain sebagainya kan. Dalam arti depositnya juga bisa kan? Bisa. Bisa. Iya. Asalkan punya warga negara Indonesia itu bisa. Ya betul KTP. Ya. Iya. Betul. Identitas gitu ya tepatnya. Kecuali kalau misalkan emang benar-benar orang Inggris nggak punya identitas Indonesia itu nggak bisa ya teman-teman. Iya betul. Kayak gitu. Nah di garis bawahi juga kalau misalkan bapak ibu di luar sana atau kakak di luar sana yang mau belajar bisnis trading forex dalam arti memang terkendala sama jarak. Tuh Bandung mah jauh katanya kayak betul. Gitu kan. Tapi mau private atau mau belajar tradingnya sama Kak Genta, Kak Aden, Kak Sophie sama Kak Lia gitu, itu baiknya kayak gimana? Nah jangan khawatir karena memang dari DidiMax-nya sendiri kita memberikan fasilitasnya secara online. Betul itu sekali. tadi kita bisa private on Zoom lah, face to face bisa langsung discuss juga kan di Zoom. Terus di sisi lain kita ada fasilitas lain kayak live daily market mungkin ya setiap pagi. Betul. Kita bisa plan market itu di setiap pagi. Itu termasuk plan trading loh. Ya, termasuk memang plan trading. kita Sangat discuss dulu kan. Iya. Discuss dulu sebelum melakukan aktivitas trading gitu. Jarak bukan halangan. Enggak kok. Iya, jarak bukan halangan. Bukan halangan. Spill satu lagi sih, tadi udah berbicara edukasi dan signal. Nah, kalau misalkan berbicara edukasi dan signal di DidiMax ada nggak sih? Oke. Kalau misalkan untuk edukasi nih ya, sedikit aku kasih tahu. Edukasi di DidiMax itu intens setiap harinya, entah itu pagi, siang, sore, dan malam. Ya nggak sih? Pagi-pagi ada live daily market untuk umum, siangnya ada webinar untuk umum gitu kan. Dan malamnya itu ada live materi market itu bersama mentor khusus member gitu. Betul. Dan kita sekarang sedang berjalan yang dimana ada kelas berjalan selama 3 bulan. Mulai dari materi basic, intermediate, sampai advance gitu kan. Itu bertahap ya teman-teman. Jadi ada ibaratin schedule-nya kan udah ada gitu kan, kurikulumnya udah ada tersusun gitu kan, tersusun secara rinci. Nah itu teman-teman bisa manfaatin banget. Nah itu online ya teman-teman. Itu biasanya kita bahas materi itu setiap harinya di jam 1 atau jam 2 setelah jam istirahat. Itu untuk edukasi online. Itu untuk grup. Kalau misalkan mau private, kita kan udah banyak mentor di sini kan. Itu bisa langsung japri ke mentornya masing-masing, itu bisa banget gitu. Itu untuk edukasi. Nah kalau misalnya untuk signal, Kak Gento boleh bantu. Untuk signal. Nah kayaknya mau ngomong tapi dipendam terus harus dipancing. Ngomong Mas. Waktunya sekarang mengungkapkan. Karena semua itu harus diunek-unekin dulu biar enak mengungkapkan. Betul. Kalau untuk signal sendiri kita itu, kalau menurut saya luar biasa banget. Di sini ada yang namanya private with Miss Stanley ya. Dan teknik trading itu 3 EMA export gitu. Dan juga ada di sini di Max Education Center. Itu yang sekarang kemarin kalau nggak salah saya juga promosikan video dari profitnya ya. Bener ya Pak Diska konten. Nggak mau masuk ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Kemarin kita juga ada review. Nanti langsung saja lihat di YouTube di DidiMax Official. Nah, di situ ada semuanya. Nah, signal-signal yang ada di DidiMax ini tuh yang pertama gratis. Betul. Gratis. Termasuk fasilitas. Iya, termasuk fasilitas. Dan saya juga berani mengatakan profit tuh 95% saya berani mengatakan. Nah, karena kenapa seperti itu? Langsung saya nanti gabung lihat bagaimana langsung itu. Karena kalau tanpa teman-teman mencoba itu rasa-rasa enggak mungkin gitu. Karena betul banget. Kita belum mencoba gitu. Tapi kalau kita sudah mencoba, kita udah tahu di dalamnya seperti apa. Nah, barulah kita buktikan sendiri. Kenapa saya berani mengatakan 95% profit? Lihat saja yang kita posting, yang saya posting nih. Kan saya ada private juga nih. Nah, lihat di sana tuh saya selalu posting profit dari hasil signalnya dari DidiMax sendiri. Di situ tuh bisa dikatakan profit saya bulanan itu bisa sampai di 18-20% lah dari modal. Nah, berarti kalau misalkan berbicara tentang target itu 10-20% memungkinkan ya. Memungkinkan. Nah, jadi kalau saya omong kosong di sini boleh Bapak Ibu nanti langsung saja datang ke DidiMax dan bisa temui kami di sini atau temui mentor gitu. Betul. Kita lihat di sana gimana eksekusinya. Tadi pun kita juga bahas banyak dari A sampai Z ya. Betul. Dan sampai di signal juga nih.
Nah, terus gimana sih buat Kak Lia sama Kak Sofi ini cara gabung di Dimax itu Oke. Karena kita udah bahas banyak banget nih, cuman saya bingung cara gabungnya. Oke. Nah, pasti banyak yang nanya gitu kan. Pastilah. Terus bisa disimpulkan juga ya kalau misalnya berbicara edukasi, Signal kita memang benar-benar dikasih arahan ya. Dalam arti jangan takut sendirian karena memang kita ada bimbingan, arahan dan ada diskusi juga sih yang paling penting. Dan untuk cara gabungnya seperti apa? Yang terpenting cukup siapkan modal tradingnya aja, terus nanti registrasi di link yang sudah disediakan dan lakukan deposit, nanti buka akun dan bareng trading real bersama di Dimax gitulah sih. Dan semua fasilitas bakal ibu bapak dapatkan. Betul, itu sudah termasuk include fasilitas juga betul. Grup edukasi private dan lain sebagainya. Makan gratis bisa nggak di kafe? Boleh, itu full time. Oke. Jadi intinya gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah buka akun, modal udah ada nih ya, udah ada niat buka akun, ya udah tinggal buka akun aja, nggak usah ibaratin kita ragu. Betul. Karena ketika udah buka akun udah deposit, itu nggak apa-apa kalau misalkan belum di tradingkan itu tadi gitu kan. Teman-teman bisa pakai akun demonya dulu, ikut kelas edukasinya dulu, ikut signalnya dulu pakai akun demo, itu boleh banget. Jadi sekiranya nanti nggak cocok, akun realnya bisa di WD lagi. Betul, karena pada dasarnya ya pahami juga lah edukasinya sambil juga kalau misalkan udah siap eksekusi ya bisa langsung trading di akun realnya gitu sih. Setuju nggak sih? Jangan lupa. Oke, dan jangan lupa tetap perhatikan withdraw juga 5-10 menit udah masuk ke rekening belum. Itu di Dimax. Kalau misalkan untuk di Dimax sendiri 5-10% itu udah 10%. 5-10 menit itu udah masuk ke rekening pribadinya masing-masing. Mengatakan persen karena kita tuh di sini persentase mainnya. Iya betul, setiap harinya itu pasti persen-persenan trader tuh persentase mainnya. Oke, siap. Mungkin cukup juga ya, cukup sekian mungkin ya. Karena dari awal kita ngobrol sharing udah banyak banget ya. Ya mudah-mudahan bisa manfaat juga kan. Kalau misalkan ikutin dari awal mungkin seenggaknya teman-teman yang awam dalam bisnis trading forex seenggaknya paham. Iya betul. Betul. Lebih jelasnya nanti bisa langsung kontak juga ke personal masing-masing gitu ya. Apalagi kalau misalkan mau discuss langsung di Cafe Trader, tepatnya di kantor pusat di Dimax Bandung, bisa kita simpulkan bahwa hal yang harus kita ketahui sebelum masuk ke bisnis trading forex ada kayak legalitas trading, edukasi trading itu sangat penting. Terus dari mindset trading, plan trading, yang terakhir adalah modal trading. Itu yang paling harus kita lebih ke pahami juga gitu ya sebelum masuk ke bisnis trading forex. Thanks untuk waktunya semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran, berkah juga rezekinya. Dan untuk Bapak Ibu trader di luar sana, semoga kita bisa langsung silaturahmi datang ke Cafe Trader dan bisa sambil ikhtiarkan bareng-bareng untuk menciptakan profit bersama gitu. Betul, satu langkah lebih baik daripada tidak sama sekali. Siap, terima kasih atas semuanya. Ada ini nggak nih biasa penutupan atau kata-kata apa gitu? Boleh. Dari Kak Aden deh. Kalian dulu. Oke, kalau misalkan Lia itu lebih ke better late than never sih. Mendingkan telat apa sih bahasa Indonesia? Mending telat daripada nggak sama sekali gitulah ya. Action aja dulu gitu. Kak Sofi gimana? Tadi udah di-spill. Satu langkah lebih baik daripada tidak sama sekali. Sama ya intinya banget ya. Oke, Kak Genta gimana Kak Genta? Kalau saya apa ya lupa. Saya nggak ada ngingat ya. Cuman yang saya dapat dari pembicaraan ini, berbicara tentang bisnis itu bukan berbicara siapa orang yang paling kaya bisa berbisnis, tapi enggak, siapa yang ingin mau maju itulah orang yang pebisnis sejati. Asik. Kalau misalkan terakhir dari aku, stay positif. Nah, betul. Stay positif. Tahu mana tuh stay positif. Boleh ya? Kita kiri dulu aja. Oke, siap. Terima kasih untuk semuanya. Semoga selalu diberikan keberkahan juga dan see you. See you Bye-bye. Bye.